Banyak orang pintar retorika, tapi eksekusinya nggak ada, kalikan nol. Semua bilangan dikalikan dengan nol, hasilnya nol. Kenapa sekarang partai menawarkan orang menjadi caleg? Kalau zaman dulu nggak ada itu. Karena partai dulu punya kader. Hari ini partai nggak ada kader. Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi sangat Ya. baik terhadap partai, baik terhadap pemerintah. Ada apa sebenarnya? Krisis kepercayaan. Itu jelas. Sekarang ini masyarakat tidak percaya lagi pada partai. Tahu. Sebentar lagi orang memilih wali kota pun 20% lagi. Malas orang. Ya. Tetapi kalau dilihat program itu jelas, tidak dengan janji-janji mulu, orang mau datang. Bertemu kembali dengan saya Suwandi Purba dalam program Tokoh Bicara Aktual Channel. Saat ini telah hadir dua narasumber kita, Pak Rautman Harahap. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Sumatera Utara. Dan di samping beliau ada Bang Rajamin Sirait. Beliau adalah tokoh pemuda sekaligus tokoh masyarakat Sumatera Utara. Sama-sama kita ketahui kita tengah berada menuju tahun 2024, tahun pemilu. Dan saat ini sangat hangat dibincangkan perihal calon presiden. Dan ada stigma seolah-olah kita dalam bayang-bayang pemilihan pemilu 2024 yang masih dalam bayang-bayang politik identitas dan polarisasi. Sesungguhnya seperti apa bayang-bayang itu? Sebuah ketakutankah atau memang sebuah rekayasa yang sengaja dimunculkan oleh sejumlah kalangan? Pertama kami ingin mempertanyakan itu kepada Bang Rajamin sebagai tokoh masyarakat Sumatera Utara. Ya, terima kasih ya untuk waktu yang tepat yang telah dikaruniakan kepada kita dalam keadaan sehat. Pertama, suhu temperamen menjelang pemilu ini suatu hal yang biasa. Di zaman Orde Baru yang notabene belum demokrasi seperti sekarang aja, pemilu itu suatu keadaan-keadaan yang extraordinary. Apalagi di zaman sekarang ini yang notabene akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi yang notabene akan ada pemain yang baru. Jadi kalau kita lihat politik identitas ini, semua manusia punya identitas. Makanya ada kartu identitas. Kalau kita keluar negeri ada paspor, menyatakan kita identitas warga negara Indonesia. Artinya Bang Rajamin ingin menyebut politik identitas itu sah-sah saja ya? Sekarang identitasnya sebagai apa? Kita jangan mempolarisasikan sepertinya Indonesia ini negara agama. Bahwa politik identitas itu diidentitaskan dengan agama. Indonesia ini kan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalau kita lihat dari berdirinya sampai sekarang, bagaimana banyaknya gelombang, tantangan, ancaman, termasuk negara Indonesia risk, segala macam keadaan Indonesia itu sudah melewatinya. Artinya Bang Rajamin ingin menyatakan bahwasanya ketakutan yang berlebih terhadap adanya polarisasi atau politik identitas di pemilu 2024 adalah sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan. Oke, sekarang kita beranjak ke Pak Rautman Harahap. Pak Rautman, sepertinya stigma itu mengarah kepada calonnya Partai Nasdem, yang digagas Partai Nasdem, yakni Pak Anies Baswedan. Seolah-olah dalam tanda kutip, ketakutan itu diarahkan, stigma negatif itu yang katakanlah tidak atau kurang menghargai pluralisme itu ada di kubu yang diusung Pak Surya Paloh. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Berbicara tentang kepemimpinan, sebenarnya bangsa ini bukan ada krisis kepemimpinan. Pemimpin itu banyak. Ya. Kalau di gereja, kalau ada pendeta, ada jemaat, itu pemimpin. Kalau di masjid, ada jemaah, satu orang pun dia pemimpin. Tetapi dia tidak punya otoritas. Ya. Negara ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya Indonesia. RRC Bhinneka Tunggal Ika juga. Uni Soviet, India. Tetapi tidak dalam satu negara kesatuan. Seperti Indonesia. Iya dong. Negara bagian. Negara-negara bagian. Justru karena itu adalah kita berharap pemimpin yang mempunyai otoritas, yang punya kewenangan menandatangani,
bisa dia berkiblat kepada konstitusi, bukan berkiblat kepada pemahaman-pemahaman seperti yang Anda bilang tadi. Sependapat dengan Raja Misrai bahwa memang kepemimpinan ke depan ini kita harapkan ada pemimpin yang mempunyai otoritas, yang mengatur sumber daya ekonomi, yaitu mana? Yaitu adanya pemerataan ekonomi masyarakat, yang kecil dikembangkan, yang besar ya dikembangkan. Jadi kemampuan otorisasi, jadi jangan disalahgunakan otorisasi. Tanda tangan itu menentukan. Itu yang kita harapkan. Artinya yang diinginkan adalah pemimpin yang berkeadilan. Berkeadilan. Karena di dalam tanggal pembukaan 45 itu tanggal 22 Juni disahkan, dilahirkan, 18 Agustus disahkan, itulah landasan kita, acuan kita sebagai dasar negara kita. Artinya Pak Rahman ini tidak ingin kembali kepada tema pertanyaan saya yang mempertanyakan soal polarisasi atau politik identitas, tapi Bapak lebih fokus kepada sesungguhnya yang diinginkan rakyat adalah pemimpin, seperti Pemimpin. itu. Jadi kita tinggalkan setback ke belakang ini soal polarisasi. Oh, jangan. Itu jangan. Ya. Saya aja sebagai wali kota Medan, Ya. Apa masalah saya di Medan? Ya. Sehingga saya mendapat tokoh kerukunan umat beragama di sini. Ya. Kenapa? Karena semua kita apresiasi. Ya. Di depan si Anies, Pak Eben bilang bahwa Pak Rahman ini waktu wali kota memperhatikan sekolah minggu. Ya. Berapa gereja saya kasih izin? Ya. Enggak ada. Saya mengurus sekolah minggu dikasih gaji. Sekolah minggu saya sekolah gaji. Kesemuanya ini pemimpin itu adalah pemimpin yang berpihak kepada masyarakat yang berkeadilan. Ya. Jadi ekonomi ini harus dikembangkan. Jadi dengan adanya otorisasi, pemimpin yang tanpa punya otorisasi kan tidak bisa buat apa-apa. Ya. Jadi kalau dia punya otorisasi, dia bisa menentukan, ya, menentukan SDM. Bagaimana sumber daya ini? Bagaimana ekonomi ini? Bukan yang kaya, yang terus dikembangkan, tapi yang sederhana ini juga harus dikembangkan. Itulah dengan dibangunnya misalnya ekonomi kecil menengah semakin meningkat dan sebagainya. Jadi kesempatan itu harus tercermin dalam wujud pemerataan pembangunan. Oke. Itu yang kita harapkan ke depan. Itu sepertinya tema itu juga telah diusung oleh Anies Baswedan. Ya. Perubahan kan seperti itu. Perubahan. Dan restorasi di Nasdem. Ya. Oke, kami beralih ke Bang Rajamin. Sesungguhnya perubahan atau apa yang didambakan seperti yang diutarakan Pak Rahman tadi, sosok pemimpin yang memiliki otoritas dan otoritas itu dipergunakan untuk keadilan. Sejauh ini sepertinya dalam pemerintahan sebelum ini atau saat ini seperti apa dalam pandangan Pak Rajamin? Sekarang kan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, perubahan itu harus ada. Iya. Dan perubahan itu tinggal hanya perubahan yang kepada yang baik atau yang jelek. Iya. Restorasi itu harus terjadi. Ketika Jepang kalah Perang Dunia Kedua, apa yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito? Dia menyekolahkan orang-orang Jepang ke luar negeri untuk merestorasi Jepang. Jangan terpuruk, jangan larut dengan kekalahan. Hari ini kita jangan romantisme sejarah. Kita maju ke depan. Ya, Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, negara paling lengkap sumber daya alamnya. Tapi kita negara dulu pengekspor minyak, hari ini pengimpor minyak. Banyak dulu kita punya, hari ini kita nggak punya. Artinya ada penurunan, degradasi. Kenapa ada restorasi? Supaya kita mengembalikan. Seperti yang dibilang tadi, pemerataan. Pemerataan itu terutama di mana? Ya kan? Semua berkeadilan. Jangan pemerataan bagi yang kaya makin kaya. Kenapa digalakkan UMKM? Tapi kenyataannya UMKM kita kan jalan di tempat. Contoh, kenapa Tokopedia bisa maju? Kenapa Shopee bisa maju? Kenapa Bilibili bisa maju? Tapi UMKM kita di mana? Sekarang pemerintah ini sebagai regulator apa fungsinya? Nah, jadi sekarang kemampuan pemerintah, pemimpin ini seperti yang dibilang Bang Rahman tadi, otorisasi dan eksekusi. Banyak orang pintar retorika, tapi eksekusinya nggak ada, kalikan nol.
Semua bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Jadi seperti misalnya salah satu di zaman yang penuh dengan tantangan dan krisis ini, pemimpin yang bagaimana yang kita perlukan? Pertama, pemimpin yang menguasai diri. Iya. Tidak mencitrakan dirinya, tidak membanggakan dirinya, bersopan santun dan berempati. Kemudian bisa menerima kemajemukan. Iya. Ya kan? Kenapa kekuatan Indonesia ini di majemuk, Bhinneka Tunggal Ika itu? Bukan kelemahan itu. Itu kekuatan kita. Perbedaan itu kekuatan. Jadi sebenarnya jangan terlalu dilebih-lebihkan. Tidak ada persoalan agama di Indonesia. Tidak ada persoalan SARA di Indonesia. Ini adalah persoalan yang diheboh-hebohkan. Ya. Jadi nggak ada. Isu itu tidak sangat tepat Contoh, ya. mohon maaf ya, Ya. kalian bisa datang ke kantor saya. Semua pegawai kantor saya, sekretaris saya pakai jilbab. Setiap hari Jumat saya wajibkan mereka sholat Jumat. Kenapa? Bagi saya itu penting. Kenapa hari ini kita kalau ada membangun rumah ibadah ribut, kenapa membangun panti pijat nggak ribut? Ya. Ini kan nggak berkeadilan. Untuk yang baik kita diskriminasi, untuk yang jahat kita akomodir. Jadi sebenarnya seperti yang bilang tadi, otoritas itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Artinya kita sepakat ini. Kita tidak perlu setback mempersoalkan politik identitas. Ini kan ciptaan Belanda. Iya, ciptaannya. Ciptaan Belanda ini, yang namanya SARA-SARA ini. Ini nggak ciptaan Indonesia. Oke. Kita beralih ke Pak Rautman. Pak, sepertinya isu seperti itu tidak laku, tetapi selalu digembor-gemborkan, dan itu mengarah ke Pak Anies. Ketika Pak Anies distigmakan kepada yang non pluralisme itu, kira-kira ada nggak dampaknya di Sumatera Utara dengan karakter masyarakat Sumatera Utara? Laku nggak itu, Pak? Saya kira enggak. Nggak laku ya. Saya buat contoh, kita harus jujur mengatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi sangat lemah. Ya, Baik terhadap partai, baik terhadap pemerintah. Ada apa sebenarnya ini? krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Itu jelas. Sekarang ini masyarakat tidak percaya lagi pada partai politik, termasuk kepada pemerintah. Ada apa? Karena mereka melihat bahwa konstitusi sebagai kiblat kita nggak diwujudkan oleh pemegang otoritas. Ya saya sebenarnya dengan Pak ini nggak ada masalah. Kalau misalnya dia mengadakan Anies Baswedan membuat istilah apa namanya itu dengan perencanaan pelaksanaan kerja dia itu dengan segala macam moto dia itu, kita harus lihat siapa yang dia mengakui. Masakan musik Jakarta juga mengakui baik kok. Jadi saya kira ini yang harus kita lakukan, mengembalikan kepercayaan masyarakat ini kepada pemerintah, termasuk kepada lembaga-lembaga politik. Ini yang harus kita lakukan. Tidaklah kita lagi sibuk karena hanya kepentingan partai politik, karena kepentingan sesaat, tetapi mari kita bangun kebersamaan dan kesatuan dan persatuan yang baik. Tidak ada masalah. Pada faktanya memang masyarakat di Sumatera Utara tidak mempersoalkan tentang identitas, tentang agama ketika ada sosok yang ingin dipilih. Mereka rata-rata akan melihat rekam jejak, kemudian karakternya, dan orang Medan memang dikenal dengan keinginan karya nyata bukan karya kata, kan seperti itu ya. Kira-kira menurut Pak Rajamin, kita ini tutup-tutuin aja ya, karena salah satu tokoh yang telah punya nama dan di-endorse untuk menjadi capres adalah Anies Baswedan. Kira-kira karakter beliau dan harapan dari kita semua tadi untuk adanya otoritas yang menggunakan otoritas untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Sosok Anies kira-kira menjanjikan seperti apa ini? Ketika Bang Rahutman menjadi PLT Wali Kota, apa yang saya tawarkan sama Bang Rahutman? Harus ada perbedaan. Perbedaan apa? Ketegasan. Ketegasannya. Beliau melakukannya ya? Nah, itu. Ya. Buktinya apa? Seis kambing yang terus macet bisa tidak macet. Sedikit saja perbedaan, tapi itu sudah bisa membuat satu keadaan yang berubah. Iya, betul. Saya bilang sama beliau, gak usah bikin bangun ini. Bagaimana Sambu bisa aman? Iya. Orang bisa jalan kaki di trotoar, orang bisa tidak kena begal,
Itu sudah perbedaan. Rasa aman di Republik ini, kemudian kebebasan untuk berpendapat, ya kan? Sekarang kita ini pertanyaannya, seperti dibilang Bang Rauman tadi, kenapa sekarang partai menawarkan orang menjadi caleg? Kalau zaman dulu nggak ada itu, karena partai dulu punya kader. Hari ini partai nggak ada kader. Jadi krisis kepercayaan ini nggak gampang apanya. Oke. Nah, jadi sekarang contohnya polarisasi misalnya, kita bilang dengan identitas segala macam. Kan gampang sekarang melihat rekam jejak, ada digital kok. Semua bisa diukur kok. Pertanyaannya, selama Pak Anies jadi gubernur, saya tidak pernah membilang saya mendukung beliau. Tapi kita menyatakan yang benar aja benar. Selama 5 tahun jadi gubernur, selesai nggak dia jadi gubernur? Finishing well kan? Finishing well. Oke, satu. Yang kedua, banyak konflik di Jakarta, tapi nggak ada kegaduhan di Jakarta. Jadi ciri khas pemimpin yang berhasil, boleh banyak konflik, tapi tidak ada kegaduhan, tidak ada keonaran. Artinya beliau memiliki leadership dan menguasai tata kelola pemerintahan, seperti itu ya? Nah, contoh lah misalnya, ada unjuk rasa misalnya FPI sekian banyak. Ya. Begitulah dibayangkan akan terjadi apa-apa, ternyata tidak terjadi apa-apa. Itu kan suatu prestasi. Itu saat beliau gubernur ya? Ya, jadi misalnya 3 orangnya berantem tapi bisa hantu satu kota, itu kan namanya gagal. Betul. Nah, ketika untuk presiden, Ya, karakter apa yang bisa diendus oleh Bang Rajamin akan dilakukan sosok dari Anies ini? pertama kan menjadi presiden itu harus lembut dan tegas. Itu ada pada beliau? Ada. Ada. Pertama, yang kedua, kalau kita lihat dari latar belakang keluarga mereka kan pahlawan Republik Indonesia. Artinya, Sama kayak Bu Megawati. iya. Ya. Kenapa dihormati keluarga Megawati? Karena anak dari proklamator. Iya. Artinya tanggung jawab daripada Bu Megawati terhadap Republik ini pasti ada, karena di dalam darah dia ada darah pendiri Republik ini. Begitu juga dengan keluarga Baswedan. Iya. Ya kan? Ini kan sebenarnya terlalu berlebihan. Kita anggap, contohnya, salah nggak Bang Rahutman fanatik sama agamanya? Nggak salah dong. Iya. Asal jangan dipaksakannya sama saya. Ya. Saya juga begitu. Kalau orang sholat 5 waktu, ya memang itu haknya, bukan kewajibannya. Dan itu dijamin undang-undang. Kalau dia misalnya berceramah di kalangan kaum muslim, ya itu kita hormati dong. Iya. Jadi sekarang kita jangan melihat misalnya kalau orang fanatik dengan keyakinannya, kita anggap itu polarisasi, kita anggap itu identitas. Malah kita bangga dong kalau ada di sekitar kita orang yang tahu menghormati ibadahnya. Contoh, mohon maaf, Jepang, negara yang tidak religius. Tapi kalau tinggal pun handphone kita nggak hilang. Indonesia, negara religius, hanya Alkitab yang nggak hilang kalau tinggal. Kalau yang lain tinggal, pasti hilang. Jalan kita di Medan ini, berani nggak kita jalan kaki malam-malam di sini? Nggak berani. Di Singapura, yang kita bilang tidak ada agamanya, berani kita jalan jam 12 malam. Betul. Jadi tidak menentukan yang namanya yang dibilang-bilang itu. Yang paling menentukan keberadaban itu adalah kalau kita punya attitude, ya, otoritas tadi. Iya. Ada ketegasan. Ya, sebuah realita yang disampaikan oleh Bang Rajamin, dan kita berlanjut nih Bang ke Pak Rahutman. Seperti apa peluang dari Anies untuk bisa goal menjadi calon presiden dulu? Ini kan ada 3 nih calon. Saya bicara Nasdem. Iya. Target saya untuk Anies ini Sumatera Utara 65%. 65%. Itu janji saya. Sangat tinggi tuh Bang. Enggak tinggi. Karena masyarakat ingin perubahan. Ini Ada faktor-faktor. ada faktor apa misalnya? Ya faktor masyarakat. Ya memang masyarakat itu diundang pun tanpa kalau dibilang Anies dia datang. Jadi ini Saya sudah keliling. Animonya ya. ada animo nih ya. Ada animo masyarakat Auranya, ingin aura. perubahan. Udah terdeteksi Abang nih ya? Kita deteksi. Selaku ketua dewan pakar saya lakukan itu. Cuman orang kan kadang-kadang saya sampai pinggir-pinggir dari Sedang, saya ke
sampai ke Tabak Selatan saya sudah coba. Artinya kalau 65% perolehan suaranya di Sumatera Utara, itu artinya kan sudah jauh melampaui suaranya Nasdem, suaranya Demokrat, suaranya PKS. Artinya abang udah melihat. Kita bicara Anies, bukan bicara partai. Oh, berarti Semua Anies kan memanfaatkan ini. artinya Anies ini diterima di semua partai. Oh iya dong, bagi kami iya. Itu ya. Nah, jadi semuanya memanfaatkan itu. Tetapi yang paling penting adalah kita berharap bahwa pemilu 14 Februari ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Iya. Kita akan melahirkan pemimpin yang memang bisa membawa perubahan restorasi terhadap bangsa ini. Iya. Saya itu aja. Karena kalau saya melihat kesederhanaan Anies ini, biar tahu. Kesederhanaan, jujur, ya. Dia nggak ada apa-apa, biasa aja dia. Tetapi dia punya konsep, punya gagasan, Kecerdasan. ya, punya gagasan dan punya kerja dan dia mau. Dan kita lihat apa yang dibuatnya sekarang ini kan terasa. Masa ada masalah pelumpang yang kebakaran, ada urusan nama si Anies. Di militer hari ini setelah terima komando, hari ini tanggung jawab dia kalau terbangan negara ini. Mana ada urusan lama. Makanya saya kira bincang-bincang kita sore hari ini menarik. Iya. Tetapi justru kita ingin sekarang selalu kita bertemu dengan masyarakat, memberikan keyakinan agar masyarakat kembali percaya kepada pemerintah, percaya kepada partai politik. Sekarang nggak peduli. Lah tahu. Sebentar lagi orang memilih wali kota pun 20% lagi, malas orang. Iya. Tetapi kalau dilihat program itu jelas, tidak dengan janji-janji muluk, orang mau datang. Jadi ini harapan kita. Iya. Kalau bagi Sumatera Utara, pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden tidak masalah. Ya. Kami kembali ke Bang Rajamin. Pak Rahman tadi menyebut estimasi 65%, sebuah Bisa, ya. estimasi yang cukup luar biasa. Ya. Kami ingin pendapat dari Bang Rajamin. Kira-kira apakah sosok Anies seperti yang disebut Pak Rahman tadi bisa mendongkrak angka pemilih di Sumatera Utara? Karena dalam berbagai pemilihan termasuk presiden pun tidak mencapai 70%. Kira-kira ini dengan kehadiran Pak Anies ini bisa nggak nih? Sebenarnya kan kita ada tokoh sentral ya. Iya. Sama kayak pemilu 2019. Ketika nama Pak Jokowi muncul booming, dampaknya ke partai kan. Iya. Yang diuntungkan nanti ketika nanti muncul booming namanya Pak Anies, Nasdem dan pengusung yang lain. Jadi kita kan sekarang kan Indonesia ini kan yang kita pilih kan figur. Iya. Kalau kita bilang satu figur ini menarik, bisa membumi, demam, orang kan datang rame-rame. Bang Rajamin, apakah melihat pesona dari Anies ini akan bisa mengimbangi dengan pesona Pak Jokowi di era yang lalu? Bisa. Sekarang kan zaman kan gampang. Ya. Kenapa bisa dulu Pak Jokowi terkenal? Kan dengan buzzer, dengan framing. Pertanyaannya, Pak Anies ini siapa? Tamat dari mana? Karyanya apa? Kesederhanaannya gimana? Anaknya gimana? Kan bisa kita lihat. Iya. Sekarang kan begitu. Sekarang orang gak usah jauh-jauh. Contoh, kenapa muncul hedonisme sekarang? Kenapa pejabat-pejabat gak malu lagi mempertontonkan hasil korupsi? Hah? Coba. Kenapa gak malu? Kalau zaman dulu, korupsi pun dia udah pura-pura miskin. Hari ini, berani seorang istri bawa tas Hermes harga 500 juta. Bayar pakai kredit card, pakai debit card. Padahal sebenarnya itulah paling pantang di undang-undang korupsi. Ada rekam jejak. Iya. Jadi dari sini kita lihat bahwa budaya malu dan rasa malu kita ini pun sudah hilang peradaban kita. Sehingga rakyat pun sudah muak. Itu ya. Oke. Jadi kita kepalsuan demi kepalsuan ini Harus kita akhiri. berhentilah. Harus kita Jadi, akhiri ya. Seperti lagu Panceponda, ku coba bertahan. Coba bertahan. Ini udah terjadi nih. Iya. Terakhir nanti muncul lagu Meggy Z, aku tak peduli kau siapa. Iya. Sebuah realita juga yang disampaikan oleh Bang Rajamin, dan kita berada di akhir dialog kita. Saya ingin memberikan pertanyaan yang masing-masing akan dijawab oleh dua narasumber kita. Yang pertama,
apakah Pak Rajamin melihat ada dalam tanda kutip oligarki di Indonesia saat ini, dan ketika kedepannya di era pemimpin mendatang, apakah itu bisa dihapuskan? Saya persilakan pertama. Dimanapun oligarki ada, harus ada sekelompok orang. Tapi itulah gunanya otoritas. Ya, betul. Otoritas yang menguasai oligarki, bukan oligarki yang menguasai otoritas. Ya, di Amerika pun ada oligarki, tapi pemimpin presiden yang pegang mandat mengatur oligarki. Zaman Pak Harto pun banyak konglomerat, tapi Pak Harto yang menentukan kau bisa atau tidak. Ini yang sekarang hilang. Artinya oligarki itu diarahkan untuk sesuatu yang Baik. punya kemanfaatan. Ya, artinya dunia usaha bisnis ini harus berkembang. Tapi jangan dunia bisnis yang menguasai pemerintah, yang punya undang-undang regulasi pemerintah. Oke, ke Bang Rahman. Artinya andai jagoan Bapak ini menang, Pak Anies, berarti oligarki akan ada juga gitu. Oligarki itu ada, tapi dikendalikan oleh otoritas. Ya. Artinya dengan otoritas Bukan karakter. oligarki yang mengendalikan. Ya. Kan itu yang dimaksud Kipar apa Iya. tadi, dan kami setuju saya. Itu kan terkait ke karakter. Berarti karakter dari seorang Anies Oh, akan iya. mampu Dia tegas tentang itu. Reklamasi aja dihentikan kok. Dihentikan. menggantikannya. Bukti sudah ada. Oke? Oke. Terima kasih. Itulah bincang-bincang kita hari ini, dan ikuti terus diskusi kita untuk tokoh-tokoh berikutnya. Terima kasih.